Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Pamela. Selamat datang di webinar kami hari ini yang bertemakan IoT and Technology Update for 2021. Pada hari ini sudah hadir Pak Waldi sebagai speaker dan juga nanti ada Pak Michael yang akan melakukan demo serta Pak Nowo sebagai moderator pada hari ini. Sebelumnya saya ingin informasikan bahwa nanti saya akan memilih peserta yang aktif bertanya dan nanti bagi peserta yang beruntung akan kami berikan saldo e-wallet dan uangnya akan saya umumkan di akhir acara nanti. Dan saya rasa waktu dan juga pesertanya juga telah memadai untuk memulai webinar ini. Saya persilakan Pak Nowo untuk memulainya. Silakan Pak. Mohon maaf sebentar Bu Pamela, ada kesalahan teknis sedikit. Pak Mao sedang menyalakan laptopnya Pak. Bu. Ditunggu dulu ya sambil menunggu peserta yang lainnya juga. Tes. Kedengaran Bu Pamela suara saya? Maaf. Sudah terdengar Pak, jelas. Iya. Oke, maaf ada gangguan teknis sebentar. Maaf. Oke, terima kasih Bu Pamela atas waktunya. Saya mohon maaf ada kendala teknis di laptop saya. Oke, saya mulai saja dan maaf saya close dulu untuk videonya, takut ada kendala di jaringan. Oke, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya di hari ini, di siang ini untuk mengikuti webinar kami. Perkenalkan, nama saya Nowo Wardono. Di sini saya sebagai moderator dan sebagai account manager di PT Inovasi Otomasi Teknologi, salah satu perusahaan di bawah naungan grup untuk Komnet, PT Komnet atau Komnet Group sebenarnya. Pada siang hari ini kami akan mengadakan webinar dengan tema IoT dan AI Teknologi Update for 2021. IoT sendiri adalah dari Internet of Things dan AI sendiri adalah Artificial Intelligence.
Untuk mempersingkat waktu, kami akan berikan presentasi kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang nanti akan dibawakan oleh narasumber kami, Bapak Waldi sebagai pre-sales. Dan nanti ada presentasi demo yang akan diberikan oleh Bapak Michael Juan sebagai IoT developer kami, dibantu dengan Bapak Sylvester sebagai pre-sales. Oke, dalam webinar kali ini kami akan berikan beberapa kesempatan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Yang pertama, untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, apabila nanti ada pertanyaan mengenai webinar kami pada siang ini bisa diketik melalui chat pada menu chat di aplikasi Microsoft Teams. Jadi kami mohon maaf belum dapat memberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung karena mungkin dari keterbatasan waktu ini. Dan untuk yang selanjutnya kami juga akan memberikan door prize untuk tiga penanya yang beruntung nanti sebesar 100.000 cing. Selain itu juga kami akan memberikan sertifikat kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang akan kami kirimkan melalui email. Dengan syarat harus mengisi form fit yang akan dikirimkan oleh Bu Pamela melalui email nantinya. Dan nanti selanjutnya bagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ingin berdiskusi tanya lebih lanjut mengenai webinar kami atau mengenai solusi yang lainnya, kami akan berikan konsultasi yang akan diadakan di minggu depan tanggal 29 Maret sampai tanggal 2 April 2021. Nah, silahkan bagi Bapak-Bapak dan Ibu yang mau bergabung di konsultasi bisa mengisi form registrasi yang nanti akan diberikan oleh Bu Pamela. Dan di sini juga kami akan memberikan prize sebesar 200.000 dua peserta yang beruntung. Oke, untuk selanjutnya waktu presentasi kami akan dibawakan oleh Bapak Wali. Silakan Bapak Wali. Ya, terima kasih Pak Nowo. Oke, perkenalkan, nama saya Waldi Snaini. Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir di webinar kami yaitu IoT and AI Technology Update for 2021. Oke, sebenarnya mungkin beberapa yang sudah hadir di sini sudah pernah mengikuti webinar kami ya Pak. Jadi di webinar ini akan mengulas solusi-solusi kami yang berkenaan dengan IoT dan AI serta Building Management System yang semoga saja cocok dengan urusan Bapak sekalian dan juga menambah wawasan dari Bapak Ibu sekalian. Dan juga kita tahu bahwa dunia saat ini ini berubah dengan cepatnya untuk teknologi ya Pak. Makanya kita memiliki jargon di webinar ini, keep learning in rapidly changing technological world. Di mana kita tahu perubahan di dunia ini untuk teknologi sangat cepat, tentunya menuntut kita sebagai pelaku usaha dan juga sebagai pemberi solusi harus terus belajar dan memberikan solusi yang terbaik sesuai dengan teknologi yang sangat berkembang saat ini. Oke, semoga saja presentasi hari ini bisa sesuai dengan solusi-solusi Bapak dan juga solve masalah-masalah yang ada di tempat Bapak. Oke, saya mulai Pak. Diawali dengan introduction. Jadi kami Comnet Group berdiri dari 97 dengan dasar dari IT ya Pak, network infrastructure dan juga segala macamnya hingga berkembang ke perusahaan kami yaitu Internet of Things dan Artificial Intelligence. Kami sudah tersertifikasi secara ISO dan OHSAS dan juga memiliki banyak cabang untuk beberapa penggunaan di IT dan IoT. Ini adalah organisasi kami secara garis besar. Dan kami adalah inovasi otomasi teknologi yang bergerak di Internet of Things dan juga Building Management System. Kami memiliki service value yaitu SR2H, Solution, Reliable, and Responsive Service, dan juga tentunya helpful bagi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Tujuannya adalah memberikan solusi
yang handal dan juga responsive service, dan tentunya akan membantu men-solve semua masalah yang ada di tempat Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Sedikit bisnis summary kami. Jadi bisnis summary kami adalah IoT dan BMS, di mana kami men-solve semua sistem dari end to end, dari sensor, connectivity, komputasi di software, hingga security dan juga platform yang akan kami berikan solusi ke Bapak-Bapak Ibu dan sekalian, sehingga bisa mengenable sebuah benefit dari sistem dan sensor-sensor yang sudah kita tarik, membuat lebih efisien dan optimal dari sistem yang ada di Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Sedikit mengulas kembali ya. Jadi konsep of IoT adalah kita tahu ada OT dan IT, operation teknologi di sini adalah seperti kita untuk operasional perusahaan kita, mesin, kendaraan, untuk logistik, kamera, atau robot, dan juga berbagai OT, operation teknologi. Dan juga ada IT. IT adalah seperti enterprise system, ERP, atau ada SAP dan segala macam yang berhubungan dengan finansial dan segala macamnya. Di sini kita tahu sebelumnya kita harus ada perantara yaitu manusia untuk manual input dari OT ke IT. Dengan adanya IoT kita bisa memberikan input real time dan juga sesuai atau tepat dan juga tepat untuk nilainya ke IT system sehingga tidak adanya gap dari OT dan IT secara aktual. Makanya kita bisa bilang bahwa IoT adalah collect information and send it, dan receive information and act on it. Jadi intinya adalah kita memberikan aksi dari data yang kita terima untuk menghasilkan output yang terbaik untuk sistem kita. Atau action yang harus kita lakukan dari sistem yang kita buat ini, Pak. Oke, stage-nya gimana? Stage pertama kita tentunya sudah punya mesin dan segala macamnya. Dan jika memang tidak bisa ada sensor yang bisa kita tarik datanya, kita harus tambahkan sensor dan segala macamnya di sistem Bapak. Lalu data acquisition juga. Jadi kita bisa data akuisisi di data-data sensor, mesin, dan segala macamnya. Kita tarik datanya, sehingga setelah kita tarik data, di stage 3 ini sudah masuk ke IT, Pak. Kita langsung memberikan analitik dan pre-processing ke dalam database, dan juga bisa memberikan action apa yang harus terbaik dilakukan ke OT tadi, Pak. Sehingga memberikan efisiensi yang terbaik untuk di OT. Dan juga tentunya setelah kita memberikan improvement dan segala macam, kita harus memberikan manajemen arsip untuk apa yang sudah kita lakukan. Tentunya ada data center dan juga bisa cloud based dan juga on premise dari sistem tersebut. Nah, ini adalah secara garis besar IoT itu konsep of IoT yang kita harus tahu, Pak. Oke. IoT ya apa sih yang paling awalnya harus kita develop, itu tentu connectivity, Pak. Connectivity kita yang kan bisa kita support pertama, ya ini ada juga teknologi yang terbaru juga dan juga banyak sudah mulai mau diterapkan juga di beberapa industri. Pertama, private LAN LTE. Nah, di sini adalah LTE yang sifatnya private, Pak. Jadi kita tahu untuk jaringan yang jauh dan segala macam yang sekarang dan juga yang punya bandwidth besar ya, Pak. Yang handal adalah LTE. Bedanya apa private LAN LTE dengan LTE biasa? Private LAN LTE adalah LTE yang kita gunakan khusus untuk usaha kita. Jadi seperti di tambang dan juga berbagai macam, yang paling cocok adalah private LAN LTE, di mana kita menggunakan protokol LTE, namun penggunaan khusus untuk perusahaan kita gitu, Pak. Oke, selanjutnya satelit network, ini adalah untuk daerah-daerah terpencil dan segala macamnya, sehingga kita butuh satelit network yang kita tangkap dan juga data yang kita bisa berikan, karena satelit kita bisa ke daerah-daerah itu kita bisa menjangkaunya, Pak. Itu WiFi tetap yaitu wireless access point, kita sudah tahu, kita banyak menggunakan juga, Bapak-Bapak juga pasti akan sering menggunakannya. Ada Bluetooth Low Energy, Modbus protokol dan segala macamnya, dan tentunya yang terakhir ada LPWAN yaitu Low Power Wide Area Network, dan ini sangat sedang booming ya, di mana dengan protokol ini kita bisa cover wide area dan tentunya tapi low power, Pak, tidak perlu power tambahan, karena tentunya kalau saat kita menjangkau coverage yang luas kita butuh energi di tiap-tiap sensor kita. Dengan LPWAN ini
sensor kita bisa menggunakan baterai yang bisa bertahan bertahun-tahun dan juga bisa coverage area yang lebih luas. Ini adalah LPWAN. Nah, di sini saya jelaskan pertama LoRa. LoRa itu dengan free frekuensi. Frekuensi dimaksudnya adalah LoRa kita build tidak perlu bantuan dari ISP, Pak. Jadi ISP itu seperti Telkomsel, XL segala macamnya. Dan NB-IoT dan LTE-M ini kita membutuhkan ISP untuk mendevelopnya karena dia base-nya adalah base dari GSM, Pak. Makanya dibutuhkan ISP untuk developnya. Sigfox baru di Indonesia sedang dikembangkan, jadi kita belum bisa support untuk di Sigfox. Jadi intinya yang paling sedang berkembang adalah LoRa, NB-IoT, dan LTE-M. Selanjutnya saya akan mulai pembahasan, Pak. Jadi karena saya menjelaskan secara garis besar, Pak, saya akan lebih cepat, agak cepat karena nanti penjelasan detail akan ada di webinar-webinar selanjutnya. Di sini saya akan menunjukkan apa sih dari setiap aspek di IoT dan setiap industri yang kita bisa support di IoT. Pertama di agriculture. Agriculture sesuai saya bilang ada yang sangat tepat untuk agriculture tentunya adalah LoRaWAN. Tapi itu ada perkembangan lagi bahwa kalau yang sudah sangat-sangat luas kita butuh banyak LoRaWAN gateway dan juga sistem yang harus kita buat agar bisa cover semuanya. Kenapa LoRaWAN gateway dan kenapa IoT di agriculture? Pertama kita tentu dari agriculture butuh soil atau kesuburan tanah dengan temperature dan humidity sensor. Dan kita misalkan kita butuh air, kita bisa cek level sensornya dari situ dan wireless irrigation valve untuk mengatur valve irigasinya dengan data-datanya. Lalu ada anemometer untuk angin dan juga arah angin dan juga berbagai macam ini kita tarik datanya, kita olah sehingga kita bisa membuat terakhir adalah smart decision. Kita harus melakukan apa? Kita bisa menyalakan air di titik tanah ini atau memberikan pupuk di daerah sini. Itu dari data-data yang kita terima dari Sister IoT. Simpelnya saya akan berikan video sedikit. Sebentar, terlalu keras. Di sini kita bisa lihat agriculture. Jadi kita bisa ke sini contohnya adalah di pertanian ya, Pak. Nah, di sini kita bisa lihat sensor kita gunakan untuk shut off dan juga data untuk meningkatkan efisiensi dari agriculture. In fact, the use of IoT techniques for farming has the potential to boost food production by 70%. Bahkan di beberapa case bisa up hingga 70%. Ini data dari salah satu ini ya Pak, salah satu prinsipal di luar. Jadi intinya dengan IoT dari agriculture kita bisa sampai efisiensi hingga 70%, Pak. Meningkatkan efisiensi hingga 70%. Selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya itu fleet management. Nah, fleet management kami ini mungkin Bapak tahu GPS tracker dan segala macamnya. Nah, di dunia logistik dan supply chain ini sangat dibutuhkan, Pak, dan juga sudah banyak digunakan. Bedanya apa? Kita dengan fleet management yang existing, kita sudah advance fleet management, kita sudah ada AI di dalamnya, sudah ada platform yang sangat komplit, yaitu kita bisa job scheduling, kita bisa driver report atau kita bisa melihat raport si driver itu dia sudah menyelesaikan job berapa persen kah, sudah full berapa persen kah, dia overspeeding kah dan segala macam kita sudah bisa lihat di sistem kami. Lalu selain itu AI-nya ada apa aja? Pertama, AI kami ada driver status monitoring di mana kami bisa mendeteksi si driver itu merokok, menggunakan handphone, mengantuk dan juga mengalihkan pandangannya dari jalan. Nah, itu kita dengan driver status monitoring bisa mengecek itu. Dan juga satu lagi kita punya MDVR di sini. Di sini juga ada AI di dalamnya. Untuk front view kita bisa mengaktifkan front collision. Jadi saat di depan kita sudah mendekati mobil dia akan terdeteksi. Sebagai contoh saya akan perlihatkan platform kami dengan video. Nah, ini bisa terlihat. Ini adalah contoh dari platform kami. Di bawah ada information widget. Nah, di information widget ini ada berisi pertama yaitu speed dan location. Di mana speed ini bisa mendeteksi jika overspeeding dan juga dia menggunakan kendaraan dengan ugal-ugalan ya Pak ya. Lalu
selain dari speed, kita juga bisa mendapatkan report. Dan report tersebut berbagai sistem kita bisa report, karena saya bilang ada fuel tank sensor. Di sini juga akan ada report tentang fuel, tentang trip report, dia pergi kemana saja, diver kita, dan juga ada berbagai macam. Bisa lihat di sini. Contohnya kita build report dari seorang driver. Sini ada fuel report dan trip report. Nah, ini fuel report bisa terlihat dia saat penggunaan dan saat pengisian. Dan jika ada abnormality, dia entah dikeluarkan di jalan atau ada ini bisa terlihat di grafik ini dengan sistem kita, Pak. Dan juga untuk trip report, kita bisa menggenerate dan kita bisa tahu di hari ini dia kemana dengan konsumsi bahan bakar berapa, waktu perjalanan berapa, dan speed rata-rata berapa. Lalu langsung muncul jika ada notifikasi yang overspeed dari driver kita. Dan juga bisa PDF dan XLX download untuk kita generate dan kita bisa laporkan via email dan segala macamnya. Dan juga terakhir adalah service, jadi kita bisa menggenerate untuk maintenance dari kendaraan, untuk ganti olinya sesuai kilometer, dan juga biaya-biaya yang ada, dan kita bisa integrasikan ke ERP. Nah, ini task assignment, ya, ini contoh dari job scheduling ya. Jadi kita bisa berikan job scheduling, kita bisa berikan job assignment ke mereka, tanggal berapa, jam berapa, dan akan muncul rapot apakah dia menyelesaikan pekerjaan atau tidak. Nah, oke, itu dari fleet management kami secara garis besar. Selanjutnya nanti akan ada case study dan segala macamnya akan ada di belakang ya Pak. Jadi bisa ikuti webinar ini. Selanjutnya untuk case selanjutnya itu utility Pak. Kenapa utility? Kita tahu bahwa utility adalah bagian dari operasional perusahaan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian dan harus diperhatikan karena itu jadi cost terbesar, hampir terbesar di perusahaan-perusahaan ya Pak. Jadi terdiri dari apa utility, yaitu power, yaitu energi listrik, dan juga water untuk energi air ya Pak. Jadi dari kedua ini kita tarik data, kenapa bisa dibutuhkan IoT untuk utility, kita dengan data tersebut kita bisa tahu Pak, kebiasaan dari penggunaan perusahaan kita, dan juga highest demand of the day itu kapan, dan juga kita bisa mengetahui kenapa sih dia bisa tinggi di hari itu, di jam situ, dan problemnya apa, kita bisa mencari tahu dan juga men-solve pekerjaan itu. Dan juga tentunya jika ada over, misalkan ada over di biasanya dia segini dan kenapa bisa naik, kita bisa mengetahui dan juga kita bisa menanyakan dan juga mencari tahu apa problem yang terjadi dan kita bisa men-solve problem tersebut sebelum terjadinya kebocoran energi yang sangat besar. Itulah tujuannya IoT dari di utility. Oke, sedikit video juga dari sistem utility. Oke, ini contoh dashboard dari utility kami, Pak. Jadi di sini bisa energi dan juga water yang dikonsumsi, dan juga ini electric usage. Saat ada peningkatan, kita akan melihat di jam berapa dan juga segala macamnya. Nah, ini contoh untuk power meter, misalkan kita bisa konsumsi banyak power meter reading karena kita bisa menarik dari banyak power meter ke dalam platform kita dengan browser view atau browser DCT. Saat kita klik di power meter 1, kita bisa mengecek penggunaan masing-masing, ampernya, voltage-nya, frekuensi, dan segala macam. Lalu untuk water, kita bisa cek, misalkan kita punya tangki, kita bisa lihat dia berapa persen untuk levelnya, dan juga pumpnya menyala atau tidak, dan juga flow meter dari tiap-tiap konsumsi konsumen itu berapa liter Pak. Jadi kita sudah punya sistem untuk billing untuk water juga di sistem kami. Oke, selanjutnya next selanjutnya itu adalah case selanjutnya setelah utility kita punya asset management system. Di sini asset management kita provide yaitu RFID system. Kita tahu sebenarnya sesimpelnya kita tahu contoh di flow di tol ya Pak. RFID ini ada teknologi yang dipasang untuk saat pembayaran dengan tanpa menempelkan e-money di tol Pak, yang langsung let it flow aja si mobil lewat sudah terbayar ya Pak.
Itu salah satu contoh RFID. RFID terbentuk dari dengan butuhnya apa? Yaitu pertama tag, Pak. Tag itu kita ada banyak jenis seperti beacon seperti ini bulat-bulat, seperti apa? Ini bukan ini seperti bentuknya untuk palet. Dan ini seperti untuk di baju, Pak. Mungkin Bapak pernah lihat saat orang melewati pintu di mall dan dia akan memberikan alarm karena adanya RFID tag seperti ini. Nah, ini yang paling kiri adalah yang digunakan untuk let it follow tadi, Pak, di tol, Pak, yaitu bentuknya tipis dan dipasang seperti stiker dan dipasangkan di mobil untuk menjadi ID untuk pembayaran dari sebuah sistem pembayaran tol, Pak. Dan tentunya ada RFID gate yang terdiri dari antena dan juga transmitter untuk masuk ke dalam server, Pak. Dan ini adalah semua aset manajemen sistem bisa digunakan baik dalam gudang, baik dalam sistem Bapak seperti palet dan juga kantung beras atau segala macam, kita bisa provide sistem ini. Ya mungkin sedikit intermezzo sedikit, Pak, kita bisa lihat, Pak, penggunaannya apa sih yang di tol. Ini lagi videonya lagi tren nih, Pak, ya. Jadi ini adalah penggunaan RFID di tol yang sudah dipraktekkan oleh Jasa Marga ya, Pak. Mana ada antena di sini dan juga ini untuk setelah processing data dia akan terbuka secara game. Data sangat cepat dan juga langsung transaksi diproses melalui database. Ya ini sudah diterapkan dan ini bukan kita yang terapkan ya Pak, tapi secara teknologi kita sudah punya perangkatnya. Oke, selanjutnya di manufacturing, Pak. Kita di manufacturing banyak solusi yang bisa kita provide. Ini adalah device-device yang kita supply untuk di manufacturing, Pak. Jadi ada Mitsubishi, Beckhoff, Schneider, dan Advantech, semuanya kita bisa support. Tapi tidak menutup kemungkinan brand yang lain kita juga bisa support, Pak. Tapi apa aja IoT dengan di manufacturing? Tentunya sangat banyak, utility termasuk, OEE untuk productivity termasuk, traceability untuk quality juga kita bisa support. Nanti kalau Bapak ingin lihat solusi-solusi kita di manufacturing, kita akan upload itu di YouTube, Pak, sedikit. Sekarang sudah ada OEE, kedepannya akan ada traceability dan juga ada juga untuk utility juga sudah ada. Jadi solusi-solusi kita bisa lihat di YouTube kita di Inovasi Otomasi Teknologi channelnya, bisa subscribe untuk lihat perkembangan update teknologi dari kita. Oke, sedikit video untuk OEE, Pak. Mungkin ini adalah solusi ready dari kita yang kita bisa supply ke Bapak. Oke, OEE adalah untuk menentukan equipment effectiveness atau mesin efektif mesin dan produksi mesin dari setiap mesin-mesin yang ada di pabrik Bapak, yaitu dari availability, performance, dan juga quality. Nah, kita bisa menggunakan parameter input, Pak. Tentunya butuh cycle time dan segala macamnya, production target. Di dalam sistem kami customize semuanya tergantung dari keinginan dari bawahan kalian. Selanjutnya, kita contoh di dashboard ini kita mensimulasikan Honda counter menjadi push button dan juga availability atau breakdown dengan selector switch. Nah, contohnya saat ditekan, performance sebagai yang penggunaan produk quality ya, produk quantity, dia akan mendeteksi bahwa sudah mencapai standar, akhirnya dia akan real time menghitung secara OEE sesuai dengan cycle time yang ada. Oke, dan juga untuk availability kita simulasikan menjadi selector switch. Jadi saat selector switch kita sebentar masih di availability, saat dia terus pencet dia akan melakukan perhitungan di performance. Untuk breakdown yaitu availability, saat kita mematikan dia akan menghitung di availability sesuai dengan cycle time dan segala macamnya sehingga mengurangi nilai availability dan juga OEE tentunya. Nah, di sini semuanya kita bisa berikan alert, Pak, notifikasi baik ke sosial media dan apapun itu. Ya sosial media yang bisa kita support sekarang yaitu Line dan Telegram. Kita bisa buka API-nya, jadi kita bisa mengirimkan data-data alert ke Telegram dan Line tertentu, Pak. Ini bisa kita lihat hasil dari real time OEE grafiknya.
Dan juga terakhir quality. Nah, quality ini bisa auto dan juga manual, Pak. Dan kita simulasikan manual input karena kita tahu rata-rata untuk di industri menggunakan QC, yang kita bisa menggunakan misalkan di akhir shift dia tinggal input dan menghasilkan nilai quality berubah dan juga akan menimbulkan OI yang berubah juga. Oke, itu untuk manufacturing. Nah, selanjutnya ini adalah IoT topology, Pak. Jadi sistem topologi IoT sangat bervariasi dan tergantung case by case ya Pak. Cuman saya akan menginfokan bahwa ada mostly use di beberapa perusahaan yang menurut saya harusnya bisa lebih sederhana Pak. Jadi seperti bisa lihat paling kiri, dari sensor kita ada PLC, dari PLC dan juga beberapa mesin, misalkan PLC itu untuk beberapa mesin, dia rata-rata mungkin ya penggunaan sekarang masih menggunakan PLC dan OPC server untuk menarik dari beberapa PLC lalu ditarik ke monitoring server. Nah, ini adalah topologi yang mostly use sekarang ada digunakan. Dan tapi dari sistem kita punya sistem yang bisa lebih sederhana Pak. Dengan platform kita tanpa harus merubah PLC yang ada. PLC mungkin kan PLC Bapak yang sekarang mesinnya itu ada banyak platform, tidak perlu membutuhkan OPC server atau PLC tambahan untuk menarik data. Dari mesin, dari sensor tersebut bisa direct langsung ke platform kita dan juga memberikan dashboard sesuai dengan seperti penggunaan entah OII, entah utility dan segala macamnya. Ini untuk sistem yang on-premise yang kita install monitoring server kita, platform kita di tempat Bapak. Lalu bisa Bapak kirim ke internet, bisa akses dimanapun dan kapanpun secara IoT. Ada second solution yaitu yang lebih sederhana lagi secara investasi karena sangat murah, yaitu pertama cloud base Pak. Jadi cloud base kita hanya pasang satu device kita ke tempat Bapak, dan device itu kirim data ke cloud base kami, dan Bapak tidak perlu mendevelop dashboardnya, tidak perlu mendevelop apanya, semua data dan PC itu semua ada di kami. Bedanya adalah dengan cloud base subscription fee harus dibayar, dengan yang sistem kami yaitu Bapak harus bayar di one time purchase. Dan platform kami tidak sistem subscription, one time purchase ini Bapak beli bisa pakai selamanya Pak. Asal tidak ada selamanya ini tidak ada teknologi yang sudah jadul ya Pak, itu udah bisa bertahun-tahun Pak. Jadi itu adalah IoT topologi yang kita bisa berikan ke Bapak, bahwa ada topologi yang lebih sederhana untuk Bapak untuk penggunaan dan sistem Bapak. Dan di platform kami tidak terpisah Pak seperti biasanya. Biasanya kan kalau data logger ke database terpisah, lalu OPC server untuk pendeteksi banyak brand PLC segala ada terpisah juga. Lalu juga ada alert terpisah. Di semua kami ini adalah di satu platform yang kami build. Semuanya kita bisa tarik, semuanya bisa muncul ke dashboard dengan satu software kami saja gitu Pak. Oke. Bisa kami tunjukkan Pak, ini demo kit kita nanti juga akan ditunjukkan dan ditampilkan oleh Pak Michael di demo. Oke, ini adalah demo kit kita yang ada di office kita. Jika Bapak ingin main ke tempat kita, bisa melihat demo kit kita ini. Di sini ada water management dan juga power monitoring. Pertama untuk water management. Nah, di sini kita bisa lihat data-data semua sudah lari ke dashboard sesuai dengan penggunaan dan on-off kita. Baik itu modenya, manual dan autonya, penyalaan pump, valve, semua terupdate di sistem kita. Dan juga tentunya debit yang sudah melewati dari flow meter kita semua terdeteksi di dashboard kita. Dan ini semua cloud base Pak, dan Bapak bisa akses kapanpun dan dimanapun. Kita punya mode auto dan manual untuk water Pak. Jadi kalau Bapak ingin akses via cloud base, saya harus rubah ini ke auto terlebih dahulu. Kalau manual harus menggunakan tombol seperti di gambar. Nanti akan saya tunjukkan yang autonya di sini setelah ini. Nah, ini adalah mobile control. Saya mencontohkan autonya dengan mobile phone ya Pak. Contohnya kita buka valve-nya, kita nyalakan pumpnya, bisa terlihat di flow meter bahwa aliran air berputar sehingga menyala di antara dua flow meter ini, di dua jalur ini. Kita matikan salah satunya,
sehingga salah satunya pun tertutup, solenoid valve di sebelah. Jadi satu mati, satu menyala, satu mati, bisa terlihat. Selanjutnya kita matikan sebelahnya kembali, menyalakan sebelahnya. Bisa terlihat di sini mati, putarannya di sebelah menyala. Jadi seluruhnya kita bisa mengaktifkan itu dan mengontrol itu via mobile phone juga. Nah, ter-off semuanya. Oke, selanjutnya power monitoring, Pak. Jadi power monitoring di sini kita menggunakan power meter dan juga KWH meter di sini. Nah, saat kita coba, ini masih I/O control, maaf, seperti saya tadi bilang, I/O di sini baik potensio, baik tombol, selector switch akan terdeteksi di dashboard kita. Dan juga contoh untuk power monitoring, kita nyalakan misalkan pompa dengan manual ya Pak. Terlihat di Socomac di sini, terlihat current-nya naik, tentunya akan perhitungan KWH sedikit demi sedikit akan naik. Karena ini KWH sangat besar, jadi agak lama untuk prosesnya. Dan terlihat saat dimatikan dia akan berkurang juga. Oke, itu adalah demo kit kami yang ada di workshop kami. Jika Bapak ingin mampir untuk melihat bisa, dan Bapak jika ingin mencoba nanti bisa mengikuti Michael di saat sesi demo. Selanjutnya untuk IoT sudah selesai Pak, untuk pembahasannya langsung ke AI ya Pak. AI itu sebenarnya adalah sebuah mesin atau sebuah komputer yang membuatkan dia jadi lebih pintar sehingga dapat melakukan pekerjaan seperti manusia Pak. Jadi contohnya dia bisa membantu manusia atau bahkan bisa menggantikan manusia gitu Pak. Apa sih AI yang digunakan sekarang? Ya, agak lebih mudah, yaitu pertama image analysis Pak. Image analysis itu seperti kita menggunakan kamera, kita bisa mendeteksi people counting di situ, kita bisa face recognition dan juga segala macam Pak. Lalu virtual assistant ini apa? Seperti Siri, Pak, Google Now, di situ sudah di-embed sistem mereka untuk bisa membantu dari manusia yang lain Pak. Contohnya ya, Google Now, Siri. Lalu predictive analytics ini seperti predictive maintenance, saya akan jelaskan nanti. Machine learning di sini juga untuk machine learning ini kita bisa lihat misalkan HVAC Pak, HVAC sekarang misalkan dia bisa machine learning dengan cuaca di luar. Oh, cuaca dia sedang mendung, dia akan mengatur sendiri secara parameter dan menghasilkan efisiensi dan yang paling terbaik tapi tetap dingin di dalam sebuah ruangan gitu Pak. Ini lalu natural language processing, di sini seperti Google Translate, self driving kita tahu Tesla, dan terakhir robotics yang banyak sekarang sudah menyerupai manusia seperti robot penyapu, robot pelayanan restoran dan segala macamnya. Ini adalah most frequently used AI teknologi sekarang Pak. Oke, sedikit ada yang kita build Pak, yaitu people counting menggunakan kamera. Dia menggunakan kamera untuk menghitung orang yang ada di sebuah ruangan. Ya, ini adalah device-nya menggunakan kamera. Jadi kamera ini akan melihat gambar ke bawah, dan di sini kenapa kita lebih menggunakan kamera dibandingkan infrared biasa? Kalau infrared biasa kita tahu jika kita berbarengan masuk antara 2 atau 3 orang berjejeran ya Pak, itu akan terhitung hanya satu. Tapi dengan kamera kita bisa melihat ada berapa kepala yang melewati kamera tersebut sehingga akan tepat untuk perhitungan dari orang yang melewati kit tersebut. Kita bisa lihat titik dashboardnya, cepat sedikit atau device-nya. Nah, ini contoh yang kita build di tempat kita. Dia akan melihat pendeteksi, dia akan naik, berkurang, maaf, itu keluar ya Pak. Jadi saat kita masuk, dia akan bertambah. Nah, ini untuk integrasi, ini ada misalkan ada 2 pintu keluar, pintu masuk dan pintu keluar. Saat dia masuk, dia akan bertambah. Saat dia keluar, dia akan berkurang Pak. Sekali lagi, agak lebih jelas. Dia akan masuk, dia akan bertambah. Dia akan saat dia keluar, jangan keluar. Nah, ini untuk 2 orang Pak, jadi saat 2 orang bersamaan dia akan bisa melihat 2 orang karena dengan kamera ya Pak. Lalu remote I/O di sini
Jadi kita bisa membuat alarm dari sistem people counting kita jika melebihi dari sistem yang ada. Contohnya ini akan terjadi bunyi buzzer saat kita set 4 orang ya Pak. Sini ada 4, kelihatan sudah terlihat ya. Dan lampu juga bisa menyala dari remote kita saat sudah mencapai 4 orang. Jadi itu adalah sistem people AI kita secara people counting dengan kamera Pak. Selanjutnya AI kita sedang develop ini di salah satu pelabuhan, yaitu container code recognition. Kita bisa lihat Pak. Di sini dia akan mendeteksi dan dasar kamera kode yang ada di kontainer dan langsung melemparnya ke database Pak. Ini kontainer 1, saya percepat sedikit. Kontainer 2 akan melewati, dia akan langsung mendeteksi. Ya, itu. Selanjutnya pun ada yang mendeteksi 2 kontainer sekaligus pun dia akan mendeteksi satu persatu Pak. Ini contohnya 1 lagi, dan terus akan mendeteksi langsung melempar itu semua ke database. BSTU dan itu langsung dua-duanya di BSTU dan BSCCLU. Oke, ini contoh dari AI kita yang kita bisa provide ke Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, predictive maintenance Pak. Jadi, predictive maintenance yang saya info tadi, jadi adalah sistem yang mengalgoritmakan kita sistem sensor vibrasi dan juga gyro di motor contohnya, sehingga kita bisa, dia akan mempelajari Pak si motor. Secara tren getaran yang terjadi di tiap detik, di tiap menit, yang mempelajari normalnya seperti apa, sehingga saat terjadi anomali, saat terjadi over vibrasi, dia akan tahu adanya abnormal yang terjadi dan memberikan alat. Tentunya saat dia sudah mempelajari, dia akan mengetahui semakin berkembangnya getaran, dia akan tahu kapan mesin itu akan breakdown. Jadi sebelum breakdown kita bisa tahu harus apa yang kita ganti secara getaran tersebut. Entah shaftnya, entah apanya, itu juga kita bisa pasang sifat kita sudah punya platform yang memiliki AI di dalamnya untuk predictive maintenance ini Pak. Selanjutnya AI yang lain yaitu ini contoh AI yang di tempat lain ya Pak, di perindustrian itu, ini industri dari peternakan. Jadi kita bisa pasang kalung ini Pak ternak sehingga bisa menimbulkan data untuk kesehatan si ternak, lalu juga temperatur ternak, berat dari ternak kita tarik dari circumference ini, kita bisa tahu dari lebar dari leher di si sapi tersebut. Gyro ini mengetahui dia berdiri atau sedang tidur atau sudah tergeletak dia di bawah atau karena sedang sakit. Semua itu kita bisa detect dari si kalung dari ternak ini Pak, untuk AI itu. Oke, selanjutnya AR. Nah, ini AR sedikit saya tunjukkan video juga, Pak. AR itu apa sih? AR itu apa sih? Nah, AR di sini kita bisa lihat, kita bisa memproses sebuah data gambar yang kita bisa tarik datanya sehingga kita bisa tahu, oh data ini untuk si bangunan ini, karena visual lebih mudah dibandingkan dengan data hanya sebuah tulisan. Jadi AR membantu kita bisa lebih mudah memproses informasi. Ini saya contohkan di sebuah gedung ya Pak, sebenarnya kita bisa pasang di sebuah mesin, di sebuah apapun itu untuk mempermudah kita memproses informasi. Untuk predictive maintenance, untuk preventive maintenance, untuk menunjukkan efisiensi si mesin pun kita bisa menggunakan AR ini. AR ini fungsinya adalah untuk mempermudah kita mengakses sebuah sistem dan juga memudahkan memahami sebuah sistem. Oke. Ini untuk AR. Selanjutnya saya akan menginfokan bahwa ini beberapa partner dan juga prinsipal kami dalam sebuah prinsip kami untuk memberikan solusi untuk Bapak-Bapak Ibu sekalian, sehingga kita bisa memberikan solusi yang terbaik untuk Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Lalu saya akan memberikan info Pak case study, ya tadi saya sebutkan bahwa kita punya case study di pelabuhan. Ini adalah salah satu yang kita sedang provide Pak. Jadi kami melakukan digitalisasi pelabuhan berupa crane management system, container code, dan plate number recognition, dan juga fleet management. 3 ini fungsinya apa? Jadi yang sebelumnya mereka manual input Pak untuk memberikan menaruh dari truk itu menaruh yard di mana, lalu plat number dengan manual input, dan juga crane management kapan si crane itu sedang loading dan unloading,
itu semuanya dengan input manual. Dengan sistem kami semuanya bisa berubah menjadi auto dan mengurangi input error probability. Tentunya efisiensi juga lebih meningkat karena semua data semua jadi real time, Pak. Dan juga pengurangan dari pekerjaan si manpower yang ada di pelabuhan. Seperti ini kita akan pasang kamera kami yang seperti saya tadi trial itu adalah container code ya Pak, kamera, sehingga dari crane kita bisa tahu dia sudah loading ke truk dan kita bisa tahu si kontainer itu kodenya apa dan di truk mana dan di antara ke yard mana. Ini adalah contoh dari sistem yang kita provide di salah satu pelabuhan, Pak. Selanjutnya di factory, Pak. Setelah pelabuhan, kita punya support di salah satu perusahaan otomotif. Di sana mesinnya sudah lumayan jadul ya, Pak. Jadi kita menambahkan sensor-sensor untuk OI ke mereka. Lalu juga menambahkan untuk relay, untuk startup, untuk jika ada alert dan segala macamnya. Selanjutnya lagi ini utility, Pak. Utility kita pernah support ke FNB ya Pak, FNB salah satu untuk food and beverage di snack seperti itu. Dia perusahaannya, dia ada beberapa plan, filling 1, filling 2, chiller 1, chiller 2 dan AHU. Ini salah satu tempat-tempatnya. Di sini kita mendeteksi power meter mereka dengan kabel RTU, kita lempar ke server kita dengan satu platform tanpa tambahan PLC dan segala macamnya. Jadi langsung ke platform kita dengan PC dan juga kita bisa langsung generate Excel report dan kirim ke ke manajemen mereka yang selamanya sebelumnya itu mereka harus berputar ke masing-masing power meter mencatat manual dan lalu kirim di hari itu. Dengan sistem kami kita memberikan real time dan general Excel report otomatis di tiap harinya. Selanjutnya ini juga case study kita di mining area. Kita propose sistem seperti ini dan sudah di-approve, yaitu pertama ada kamera untuk front collision, DSM yang seperti saya info tadi, AI untuk si driver merokok dan segala macamnya. Lalu ada GPS tracker tentunya yang utama dan immobilizer atau eye button untuk memastikan si driver adalah driver yang tepat sehingga tidak ada driver tabingan atau driver yang lain gitu ya Pak. Lalu MDVR tentu untuk video recordingnya. Lalu ada fuel tapping untuk mengontrol fuelnya jika seharusnya jangan sampai diambil di tengah jalan. Lalu juga Excelot untuk mengetahui si truk ini sedang loading atau unloading dan yang di loading itu berapa ton. Ini adalah sistem yang kita provide di salah satu mining di Indonesia. Seperti apa? Ini ada dashboard-dashboardnya, ada fuel monitoring, ada collision warning. Kita bisa tahu jika si truk itu terlalu dekat ke truk di depannya, load capacity bisa terlihat di sini dengan Excel load, kita bisa tahu dia sedang loading atau unloading. Dan custom mapping ini adalah geofencing, Pak. Geofencing itu kita bisa tahu si truk itu sudah melewati daerah yang harusnya dia sudah supply, berarti dia sudah loading dan dia sudah unloading, kita tahu dari geofencing. Lalu ada driver status monitoring yang disebutkan tadi, dia merokok, dia lelah dan segala macamnya. Ini adalah contohnya untuk secara tracking dan juga kita bisa mencari historical ke beberapa bulan selanjutnya dengan sistem kami, Pak. Oke, selanjutnya di power monitoring juga, yaitu utility juga. Hanya saja kami memprovide unik, yaitu kita memberikan 3 solusi. Pertama Wi-Fi, penarikan kabel via RTU dan GSM, Pak. Dan GSM ini juga kelebihannya adalah kita tidak perlu invest, kita hanya invest device kami untuk 4G gateway-nya. Sedangkan untuk Wi-Fi kita harus invest untuk Wi-Fi, RTU agak rumit karena kita harus tarik kabel. Ini adalah 3 option yang kami berikan ke salah satu perusahaan FNB di Indonesia dan sedang kami provide untuk penerapannya, Pak. Jadi kita bisa banyak protokol, bisa dilihat di sini, bisa pakai apapun tergantung dari keinginan dan juga kondisi dari pabrik Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Kami akan memberikan advice apa yang terbaik untuk di tempat Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga saja presentasi ini bisa membuka wawasan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Dan tentunya dengan teknologi yang semakin cepat berubah, kita harus selalu belajar seperti info saya di webinar itu keep learning in rapidly changing technology world, Pak. Technological world. Jadi semoga saja Bapak dan dari presentasi bisa terbuka wawasannya dan juga bisa
mengetahui solusi-solusi IoT dari perusahaan kami. Jika Bapak ingin konsultasi bisa hubungi Pak Nowo sebagai account manager kami. Oke, dari saya sekian. Saya lempar kembali ke Pak Nowo. Silakan Pak Nowo. Oke, terima kasih Pak Wadi atas presentasinya. Oke, untuk selanjutnya dan ada presentasi demo yang akan dibawakan oleh Bapak Michael Juan. Silakan Pak Michael. Baik, terima kasih Pak Nowo. Saya akan coba sharing screen saya. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu semuanya? Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar ini. Perkenalkan, nama saya Michael Juan. Di Inovasi Otomasi Teknologi ini saya sebagai IoT developer. Sini saya akan sedikit mendemokan tentang platform kita yang dapat Bapak Ibu akses juga 24 jam karena ini selalu online ya. Untuk Bapak Ibu yang mau ikut mencoba juga saya persilakan. Saya akan coba jelaskan secara pelan-pelan agar Bapak Ibu bisa ikuti. Jadi untuk mengakses demonya bisa melalui website kita. Yang pertama yaitu iotech.co.id. Seperti saya highlight di layar. Lalu di bagian atas ini ada tombol demo sebelah kanan. Nah ini bila diklik akan sampai ke halaman login dari platform kita. Seperti yang sudah terlihat di layar ya. Sini kita bisa pilih untuk project-nya di menu drop-down yang ada di sini. Kita pilih monitoring, lalu masukkan username-nya demo. Huruf kecil semua. Untuk password-nya dikosongkan, lalu bisa klik login. Bila sudah, maka akan tampil tampilan seperti yang ada di layar saya ini. Mungkin belum terload ya ini. Nah, di sini ada beberapa widget, saya akan coba jelaskan satu-satu. Yang pertama di tengah ini ada live feed video. Ini live feed video dari kondisi demo kit kita yang saat ini ada di kantor. Jadi di sini ada dua demo kit 1 dan demo kit 2. Demo kit 1 yang ada di sebelah kiri dan berwarna biru ini untuk power monitoring dan demo I/O modulnya. Lalu di sebelah kanan yang berwarna hitam ini untuk water management system dan control. Kita bisa lihat ada dua water meter dan ada satu panel control di atasnya. Lalu sebelah kiri kita bisa melihat temperatur, humidity, ini kita dapatkan dari demo kit 1 kita karena terhubung dengan I/O modul ini. Lalu di sebelah kanan juga ada control panel, di sini ada lampu dan buzzer. Ini kita bisa nyalakan agar bisa melihat kondisi lampu yang ada di demo kit 1. Sebagai contoh, bila saya nyalakan lampunya, maka akan terupdate di kamera seperti tersebut. Bila saya matikan, maka lampunya juga akan ikut mati. Lalu di bagian atas ini ada beberapa tombol yang kita bisa gunakan untuk berpindah dashboard. Kita coba ke demo kit 1 monitoring. Oke, demo kit 1 monitoring ini berfokus ke power monitoring dan I/O modul ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Sini kita bisa melihat ada satu power meter dan satu kWh meter, yang satu dari Advantech, yang satu dari Socomec. Artinya platform kita ini bebas, kita bisa menggunakan multi brand pun kita bisa. Lalu di bawahnya ada juga widget-widget sederhana yang menampilkan lampu, buzzer, push button, selector untuk I/O modulnya. Kita berpindah ke demo kit 2. Nah, demo kit 2 ini untuk water monitoringnya dan control ya, Bapak Ibu. Kita bisa melihat status dari panel water meternya apakah menyala, lalu kita bisa lihat modenya apakah auto atau manual. Maksudnya manual adalah bila terjadi sesuatu pada koneksi internet dan kita harus membuka atau menutup pompa atau solenoid, kita bisa juga melalui mode manual. Jadi pada saat diputar mode manualnya akan berubah, di sini modenya manual. Lalu di bawah sini juga ada water meter, pembacaan water meter dari Embas dan LoRa. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Waldi kenapa kita menggunakan Embas dan LoRa.
Itu irit baterai dan memang yang banyak digunakan adalah itu. Lalu kita juga bisa mengontrol, karena ini keadaannya sedang auto, kita bisa kontrol melalui dashboard ini. Jadi sebelah kanan sini ada kontrol panelnya. Seperti tadi kita bisa menyalakan kita bisa menyalakan pompa atau solenoid valve-nya. Lalu di bawah sini adalah live video untuk kondisi dari water meternya. Jadi bila seandainya saya nyalakan pompa dan satu solenoid, dan mungkin kita refresh, kita bisa melihat statusnya sudah berubah. Valve 2-nya menyala, pompanya menyala. Lalu kita lihat di bawah baling-baling berputar. Bila kita matikan juga sama, statusnya akan berubah. Lalu kondisi real time juga kita bisa lihat melalui monitor di bawah ini. Oke, lalu kita bisa kembali ke halaman sebelumnya. Ada satu dashboard lagi, itu people counter. Ini kameranya juga sudah terpasang di office kita. Kita bisa melihat kondisi di suatu ruangan, sudah berapa banyak orang yang masuk, berapa banyak orang yang keluar, dan sekarang ada berapa orang di dalam ruangan tersebut. Statistik punnya kita bisa lihat pada jam sekian yang masuk ada berapa orang, yang keluar berapa orang. Kita bisa lihat di trending yang satu ini di atas. Lalu trending yang di bawah kita bisa melihat jumlah orang yang ada di suatu ruangan tersebut. Jadi kondisi terakhir sekarang ada 4 orang. Kita bisa ubah time selection-nya di atas ini. Kita bisa melihat minggu ini, maka tampilannya akan berubah, dan kita bisa melihat titik tertingginya itu ada di mana. Contoh, kalau di sini ada 12 orang ya, itu terjadi di tanggal 22 Maret jam 11 siang. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau penjelasan saya terlalu cepat atau kurang jelas, Bapak Ibu bisa coba tanya di kolom komentar, nanti saya akan coba bantu jawab. Dari saya itu saja. Saya kembalikan lagi ke Pak Nowo. Silakan Pak Nowo. Oke, terima kasih Pak Michael atas waktunya presentasi demonya. Oke, saya ingatkan lagi kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, apabila ada pertanyaan silahkan ketik di menu chat yang ada di menu Microsoft Teams. Dan kami akan berikan door prize OVO sebesar 100.000 untuk 3 penanya yang beruntung. Gitu. Dan jangan lupa untuk nanti mengisi form feedback register guna untuk mengisi data e-sertifikat. Jadi kalau Bapak-Bapak dan Ibu tidak mengisi form feedback, kami juga belum bisa mengirimkan e-sertifikat. Gitu. Oke, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sebentar saya cek dulu dari yang sudah ini berikan pertanyaan. Oke, yang pertama dari Pak Aristoteles ya Pak ya, ini maaf kalau ada salah penyebutan nama. Oke. Saya tertarik untuk plan networking-nya. Apakah bisa virtual dengan corporate network yang sudah ada? Pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya untuk data center, apakah local server atau cloud? Jika cloud, bagaimana dengan security-nya dan cost apa saya yang dikeluarkan setiap tahun atau setiap bulannya? Oke, mungkin bisa dibantu Pak Waldi untuk pertanyaan dari Pak Aristoteles. Ya, terima kasih Pak Nowo atas pembukaannya dan untuk pertanyaan. Oke, saya sedikit menjawab untuk Pak Aris ya Pak. Jadi untuk networking Pak, tentunya bisa virtual dengan corporate networking yang sudah ada Pak, tentunya bisa Pak. Tentu akan lebih mempercepat secara secara instalasi Pak, karena kita tidak perlu membentuk networking yang baru. Cuman biasanya yaitu Pak, kenapa Bapak benar menggunakan virtual, problemnya adalah terkadang ada, contohnya kita punya case Pak di salah satu perusahaan FMB yaitu di utility itu, kita harus menginfokan ke divisi IT Pak. Jadi saat kadang-kadang dari IT tidak mau sistemnya terganggu sehingga kita harus build secara networking baru. Mungkin
Kalau dari kita secara ini tergantung dari perusahaannya. Kalau dibolehkan, tentunya sangat membantu sekali ya dengan adanya networking yang existing. Dan juga kalau tidak pun kita juga bisa provide networking yang baru, Pak. Lalu yang kedua, tadi untuk lokal atau cloud, sesuai dengan yang tadi saya info di presentasi, kita bisa keduanya, Pak. Bedanya untuk yang lokal kita harus provide lokal server, Bapak harus invest dan juga Bapak harus maintain sendiri secara komputer servernya di tempat Bapak, dan kami menginstal server platform kami ke tempat Bapak dan langsung dashboardnya akan muncul di lokal, Pak. Tentunya kalau Bapak ingin Internet of Things, Bapak ingin connectivity ke internet, tentunya akan kami cover dengan security. Nah, security pun ada levelnya, Pak. Dan biaya untuk subscription per bulannya juga beda-beda. Jadi itu mungkin Bapak ingin seperti apa bisa info ke kami. Dan kalaupun Bapak tidak ingin security keluar atau internet keluar, hanya untuk di local server lebih baik dan akan lebih efisien sehingga tidak bisa diakses di halayak ramai, Pak, seperti cloud base kami ya, Pak. Lalu yang kedua, jika cloud base tentunya bisa juga seperti info saya tadi, server di kami dan juga level security-nya pun akan berbeda-beda. Ya, untuk contohnya di tempat kami level security-nya kami karena untuk perluan demo, Pak. Jadi hanya menggunakan username dan password dan juga sistem HTTP biasa, Pak. Jadi tidak ada security yang ini di demo kami. Tapi jika Bapak ingin security-nya cloud base-nya lebih lagi, kita akan provide dan tentunya akan ada harga yang berbeda. Gitu, Pak. Jadi itu jawaban dari saya, semoga menjawab Pak Aris Toteles. Jika ingin diskusi lebih lanjut, bisa isi feedback dan juga customer consultation week, kita bisa presentasi ke tempat Bapak, Pak. Oke, saya kembalikan ke Pak Nowo, terima kasih. Terima kasih Pak Wali atas jawabannya. Semoga menjawab Pak Aristoteles ya. Nanti kalau apabila belum terpuaskan dari jawaban dari kami, Bapak bisa ngikutin consultation week di minggu depan. Silahkan mendaftar registrasinya. Nanti kita akan hubungin Bapak. Oke, untuk selanjutnya dari Pak Bambang Sutikno. Saat ini maksudnya perusahaan Pak Sutikno ya, di saat ini di perusahaan kita menggunakan 3 software untuk 1 utility, 2 maintenance dan aset, yang ketiga ini mungkin OII kali ya Pak ya, OI monitoring ya. Apakah bisa disederhanakan menjadi 1 IoT software? Monggo silakan Pak Wali dibantu untuk menjawab. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih pertanyaannya Pak Bambang Sutikno. Saya ingin menjawab. Jadi kalau dari Bapak sudah ada software Pak yang sudah terinstall seperti di utility maintenance dan juga OII, Bapak bisa berikan spek software ke kami Pak. Jadi kami secara software platform kami bisa mengintegrasikan dengan banyak protokol Pak. Jadi misalkan Bapak sudah punya platform yang ada, kami tinggal cari spek dari si platform itu dan juga API dari platform itu, kita bisa mengintegrasikan dashboard yang Bapak tadi menjadi satu. Seperti terlihat di dashboard kami Pak, bisa tadi people counting, bahkan streaming kamera, dan juga ada water management dan juga OI, semuanya ada di satu dashboard di satu platform kami. Itu bisa kami provide. Jika Bapak berkenan, kami juga bisa melihat dari tipe-tipe spek software Bapak untuk bisa datang, dan kami akan bisa coba tarik dari semua software yang ada dan kami akan jadikan satu platform di platform kami, Pak. Mungkin semoga menjawab. Jika ada pertanyaan lagi bisa langsung chat kembali, Pak. Bisa langsung dijawab di webinar ini. Terima kasih Pak, semoga menjawab. Saya kembalikan lagi ke Pak Nowo. Terima kasih Pak Wali atas jawabannya. Semoga membantu ya Pak Sutikno dan terpuaskan untuk jawaban ini. Dan apabila belum terpuaskan dari jawaban kami untuk mau diskusi kembali, silahkan Bapak bisa registrasi di konsultasi week di minggu depan. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Sulistianto ya. Selamat siang. Mau tanya, kalau PT Inovasi Teknologi apakah ada untuk pelatihan atau pemagangan buat fresh graduate? Oke, ini langsung saya jawab. Untuk saat ini kami belum membuka Pak untuk pelatihan atau pemagangan untuk fresh graduate, karena
sedang kondisi pandemi dan kita juga tidak boleh untuk menerima ataupun istilah kata kita sekarang lagi banyak dari kawan kami yang sedang WFH. Jadi kita di kantor pun tidak full, jadi cuma 25% yang ada di kantor. Jadi mohon maaf untuk saat ini kami belum bisa, mungkin next kalau keadaan sudah normal kami akan coba untuk buka kembali seperti itu. Itu aja. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, selanjutnya saya cek dulu. Oke, dari Bapak Winto. Untuk cost dan time reduction benefit untuk misal manufacturing, ilustrasinya bisa menghemat berapa persen dengan mengadopsi teknologi IoT-nya. Biasanya manajemen sangat sensitif dengan hal ini. Nah, oke. Pak Waldi, silahkan Pak Waldi, mungkin bisa dibantu. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Dari Pak Winto ya Pak. Dari Pak Winto untuk cost dan time reduction benefit untuk misalnya di manufacturing, ilustrasinya bisa hemat berapa persen. Nah ini sih banyak case ya Pak, banyak case dari beberapa customer dan juga dari info dari beberapa prinsipal bahkan bisa menaikkan hingga 15-20% dari efektivitas. Misalkan biasanya dia 75% Pak, dia bisa up hingga 90%. Tentunya ini kita sebenarnya bisa pelajari Pak. Jadi sistem ini dan ini kita bisa coba cek misalkan dari data-data Bapak sekarang ada efisiensinya berapa persen, dari masalah-masalah Bapak sekarang kita bisa pelajari masalah-masalah apa yang bisa kita kurangi dan secara sistem kita sehingga kita pasang IoT apa yang akan hilang Pak dari masalah itu dan kita bisa mengetahui nilai presentasi efisiensi dari sistem Bapak. Tentunya itu akan lebih tepat Pak, tidak mengambang jika kita bilang dari pengalaman saja. Ya mungkin kalau Bapak berkenan kita akan berikan sedikit, Bapak berikan case ke kami akan berikan advice kira-kira dengan solusi data dari Bapak ini, kita memberikan solusi bisa kurang secara efisien, bisa menaikkan efisiensi jadi berapa persen Pak. Jadi kalau ini sih lebih ke tergantung dari di lapangan Pak. Jadi kita harus mengecek dari kondisi yang ada di tempat Bapak. Tapi dari pengalaman sih rata-rata ada yang bilang 15, bisa hingga bahkan ada yang 25%, tergantung dari perusahaan dan kondisi dari perusahaan Bapak sih Pak. Itu sih Pak, terima kasih Pak. Semoga menjawab Pak. Saya kembali ke Pak Nong. Terima kasih Pak Waldi atas jawabannya. Ya, itu Pak Winto mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak. Oke. Mungkin kalau nanti mau diskusi kembali bisa Bapak ikutin untuk registrasi untuk konsultan Speak di minggu depan. Oke, untuk selanjutnya dari Bapak Ari Istiawan, selamat sore. Terima kasih atas materi yang diberikan, sangat membantu sekali. Perkenalkan saya Ari dari PT Imasa Sabda Perkasa. Jadi untuk pertanyaannya, apakah pernah membuat sistem dengan menggunakan device portable yang tidak langsung terhubung ke sumber listrik atau menggunakan baterai dengan lifetime yang lama untuk transmit dan receive data dari database ke device yang menggunakan API? Silakan Pak Waldi, bisa dijawab. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus nih Pak Ari ini Pak. Jadi kita ada beberapa case Pak untuk yang ini ya Pak. Jadi contohnya kita ada case di salah satu waste treatment di tambang ya Pak. Jadi waste treatment tambang kan tidak ada di situ, tidak ada energi untuk penggunaan sistemnya. Jadi kita provide, kita menggunakan solar cell dan juga tentunya aki, VRLA ya Pak, VRLA dia bukan aki. Dia bentuk intinya baterai dan juga solar charge controller di situ. Dengan platform kita dan juga device kita mengirim data langsung via internet ke cloud base kita Pak. Jadi itu sudah pernah kita provide dan juga sedang proses Pak untuk pengajuannya. Jadi itu sama seperti Bapak, tapi kita tidak menggunakan database, kita menggunakan ada sistem lain ya Pak untuk itu. Saya akan berikan secara teknisnya jika Bapak ingin untuk langsung ke sana. Tentu juga ada second opinion Pak, seperti saya untuk di agriculture. Agriculture itu ada namanya LoRaWAN dan juga NB-IoT dan segala macam. Untuk sensor totali hanya baterai,
Hanya saja bedanya adalah transmit dan receive-nya dia terbatas. Maksimal 3 jam sekali, bisa 3 jam sekali, sehari sekali. Semakin transmit receive-nya diperlama, baterainya akan semakin awet. Dan itu bisa disetting di setup di awal untuk saat pemasangan sensornya. Contohnya untuk kesuburan tanah. Kesuburan tanah tidak perlu real time Pak, karena perubahan tanah itu sangat lambat. Jadi kita bisa mengirimnya entah 3 jam sekali, entah sehari sekali. Jadi tidak perlu data terus-terusan ditarik dari sebuah kesuburan tanah tersebut. Jadi semoga menjawab Pak Ari. Jadi banyak sistem untuk menggunakan baterai ini yang sedang kita provide. Semoga saja menjawab masalah-masalah yang ada di tempat Bapak. Terima kasih Pak. Saya kembalikan ke Pak Nowo ya. Terima kasih Pak Wali atas jawabannya. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Ari. Mungkin kalau belum atau mau diskusi kembali tentang pertanyaan ini bisa ikuti konsultasi week di minggu depan. Satu lagi ini ya, mungkin karena waktu saya batasin. Pertanyaan terakhir nih dari Pak Emir Harismi. Maaf kalau ada salah penyebutan nama. Selamat sore Pak. Apakah dengan menggunakan local server atau sistem premise dapat berjalan secara redundant dengan sistem cloud? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, silakan Pak Wali. Ya, terima kasih Pak Nowo. Menjawab Pak Emir ya Pak Emir Harismi ya Pak. Jadi untuk redundancy sebenarnya kita tidak provide untuk yang terpisah jauh ya Pak. Sebenarnya redundancy ini lebih kita desain untuk yang di satu lokasi, misalkan data center dan segala macamnya yang prosesnya dia memang critical Pak. Jadi kalau misalkan satunya ada di tempat kita dan satunya di tempat lain, sepertinya contohnya gini Pak, lebih baik penggunaannya adalah kita bikin satu server di salah satu lokasi, server tersebut kita bikin redundant dengan satu PC. Jadi ada 2 PC di situ Pak. Tidak menggunakan cloud base yang secara satunya on premise platformnya, satunya lagi di sana gitu Pak. Sebenarnya kita lebih baik menggunakan ada edge dan juga ada server. Maksudnya klien dan server. Kliennya tetap klien, jadi server tidak bisa ada 2 Pak. Servernya yang di redundant Pak, bukan klien dan server ini jadi dua-duanya adalah server. Akan jadi problem karena ada delay di situ Pak. Lebih baik menggunakan di satu lokasi yang sama, yang dari jauh tadi kita sebagai klien. Jadi yang mengontrol yang ada di server semua Pak. Itu sih kalau emang agak berjauhan lebih baik kita bikin satu main server yang mengontrol di beberapa lokasi Pak sebagai klien. Dan yang di redundancy itu yang di server yang di klien Pak. Ada problem di server satunya, server yang satunya masih bisa berjalan. Oke, semoga menjawab Pak Emir Pak. Saya kembalikan ke Pak Nowo. Oke, terima kasih Pak Wali atas jawabannya. Semoga membantu Pak Emir. Mungkin kalau Bapak mungkin diskusi lebih lanjut, nanti Bapak bisa ikuti dari konsultasi week di minggu depan. Silahkan registrasi Pak. Oke, untuk pertanyaan saya rasa saya tutup dulu karena keterbatasan waktu ya. Jadi dari pertanyaan tadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah memberikan pertanyaannya. Jadi dari webinar ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa cepatnya perkembangan IoT dan AI di dunia menyebabkan kita harus mengikuti ya perkembangan teknologi saat ini ya. Gunanya apa? Guna untuk meningkatkan performa dan efisiensi diri dari perusahaan kita. Itu aja. Oke, sekali lagi kami ingatkan jangan lupa untuk Bapak-Bapak dan Ibu untuk mengisi form feedback yang akan dikirim oleh Ibu Pamela nanti melalui email sebagai registrasi dan untuk database pembuatan e-sertifikat kami. Nah, nanti sertifikat ini akan kami email kemungkinan di minggu depan ya, seperti itu. Terus selanjutnya tadi yang sudah kita jelaskan juga, jangan lupa apabila masih ada yang didiskusikan atau mungkin ada pertanyaan dari webinar kami pada siang hari ini atau solusi yang lain ya, seperti IoT AI yang lainnya atau OII monitoring system, building automation system ataupun solusi otomasi yang lainnya, kami akan berikan consultation week yang kami adakan di minggu depan pada tanggal 29 Maret sampai 2 April tahun 2021 dan
silahkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bergabung di konsultasi week ini ya, biar lebih enak berdiskusinya secara private ya, seperti itu. Dan dari konsultasi week ini kami akan memberikan door prize untuk dua peserta yang beruntung sebesar 100.000. Oke. Kami juga infokan bahwa kami akan mengadakan webinar di tahun ini, jadi ada beberapa webinar. Jadi nanti kami ambil dari kesimpulan dari registrasi Bapak-Bapak materi apa yang Bapak inginkan. Jadi nanti kami akan mengundang Bapak-Bapak kembali untuk mengikuti webinar kami di selanjutnya, seperti itu. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasinya dalam webinar sore ini. Kami mohon maaf apabila webinar kami masih ada kekurangan baik dari penyajian atau penyampaiannya, dan tetap semangat dan waspada serta selalu jaga kesehatan untuk semuanya. Salam sukses buat Bapak-Bapak Ibu semuanya. Untuk waktu kami kembalikan ke Ibu Pamela. Silakan Bu Pamela. Terima kasih Kanowo. Untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu hadir, mau nyalakan kameranya ya, karena kami akan ya, bagi Bapak Ibu yang hadir di sini sebagai dokumentasi, jadi kita bakalan foto-foto sebentar ya Bapak Ibu. Bagi yang masih menutup kameranya, kami mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk kita open kamera, terus kita foto bareng-bareng ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dokumentasi kami untuk menyalakan videonya, kamera. Kayaknya masih ada yang malu-malu nih. Bisa diinikan Pak Sylvester, biar terlihat semuanya Pak Sylvester. Ya. Oke, bagi Bapak-Bapak yang belum, ayo kita foto bareng yuk Pak. Silakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sambil menunggu pengumuman door prize. Iya, sambil kita nunggu pengumuman door prize nih Pak, bagi yang beruntung ada 3 orang yang mengajukan pertanyaan yang kita pilih nih Pak untuk mendapatkan door prize 100.000 per orang bagi 3 pemenang. Ya, oke. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Habis ini kita akan melakukan pengumuman pemenang. Silakan saya kembalikan ke Panowo. Mungkin Bu Pamela, silakan Bu Pamela. ya, terima kasih Kanowo dan Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Waldi dan Pak Michael untuk presentasi dan demonya. Saya ucapkan Ibu, suaranya maaf agak kecil Bu. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Waldi dan Pak Michael atas presentasi dan demonya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah join webinar hari ini. Seperti yang sudah diinfokan di awal tadi, kami memiliki door prize berupa e-wallet bagi peserta beruntung yang aktif bertanya. Peserta yang beruntung adalah yang pertama Pak Aristoteles, yang kedua Bambang Sutikno, dan yang ketiga Pak Winto. Untuk selanjutnya saya akan hubungi mungkin via WhatsApp ya. Dan setelah webinar ini selesai, saya akan mengirimkan e-sertifikat serta materi presentasi bagi peserta yang telah hadir. Tetapi Bapak dan Ibu sebelumnya harus mengisi link feedback yang akan kami share terlebih dahulu ya. Untuk yang tidak mengisi form feedback, mohon maaf kami tidak bisa membagikan e-sertifikat dan materi presentasinya. Jadi mohon bantuannya untuk isi dulu form feedback yang nanti akan saya share via email. Selain itu juga saya nanti akan share link untuk
private consultation week bagi Bapak dan Ibu yang berminat, mohon bisa diisi juga. Private consultation week ini nanti akan kami adakan di minggu depan pada hari Senin sampai hari Jumat. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Bapak-Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak.